kasih. Perkenalkan, nama saya Martin Marlawatu, NIM 200-202-0057. Di sini saya mempresentasikan tentang penggajian. Gaji adalah salah satu hal yang penting bagi setiap karyawan yang bekerja dalam suatu perusahaan, karena dengan gaji yang diperolehkan seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Haisbun dalam kurung 2002 menyatakan bahwa gaji adalah balas jasa yang dibayar secara periodik kepada karyawan tetap serta mempunyai jaminan yang pasti. Dalam kurung P.118, pendapat lain dikemukakan oleh Henko dalam kurung 1993. Gaji adalah pembayaran finansial kepada karyawan sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang dilakukan dan sebagai motivasi pelaksanaan kegiatan di waktu yang akan datang. Dalam kurung P.218, selain pernyataan Haisbun dan Henko, ada pernyataan lainnya mengenai gaji dari harian dalam kurung 2002, yaitu gaji merupakan salah satu unsur yang penting yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan, sebab gaji adalah alat untuk memenuhi berbagai kebutuhan pegawai, sehingga dengan gaji yang diberikan pengawasan akan termotivasi untuk bekerja lebih giat. Teori yang lain dikemukakan oleh Sastro Hadiwijo dalam kurung 1998, yaitu gaji dapat berperan dalam meningkatkan motivasi karyawan untuk bekerja lebih efektif, meningkatkan kinerja, meningkatkan produktivitas dalam perusahaan, serta mengimbangkan kekurangan dan keterlibatan komitmen yang menjadi ciri angkatan kerja masa kini. Perusahaan yang tergolong modern saat ini banyak mengaitkan gaji dengan kinerja. Pernyataan di atas juga didukung oleh pendapat Mattis dan Lobson dalam kurung 2002. Gaji adalah suatu bentuk kompensasi yang diakibatkan dengan kinerja individu, kelompok ataupun kinerja organisasi dalam kurung P.165. Peranan gaji menurut Promotion dalam kurung 1982, peranan gaji dapat ditinjaukan dari dua pihak, yaitu A. Aspek pemberi kerja dalam kurung majikan adalah manajer. Gaji merupakan unsur pokok dalam penghitungan biaya produksi dan komponen dalam menentukan harga pokok yang dapat menentukan kelangsungan hidup perusahaan. Apabila suatu perusahaan memberikan gaji terlalu tinggi, maka akan mengakibatkan harga pokok tinggi pula, dan bila gaji yang diberikan terlalu rendah, maka mengakibatkan perusahaan kesulitan mencari tenaga kerja. B. Aspek penerimaan gaji. Gaji merupakan penghasilan yang diterima oleh seseorang dan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Gaji bukanlah merupakan satu-satunya motivasi karyawan dalam berprestasi, tetapi gaji merupakan salah satu motivasi penting, yaitu mendorong karyawan untuk
berprestasi sehingga tinggi rendahnya gaji yang diberikan akan mempengaruhi kinerja dan kesetiaan karyawan. B. Fungsi penggajian. Menurut Komarudin dalam kurung 1995, fungsi gaji bukan hanya membentuk manajer personali dalam menentukan gaji yang adil dan layak saja, tetapi masih ada fungsi-fungsi yang lain, yaitu dalam kurung P.164. Yang pertama, untuk menarik pekerjaan yang mempunyai kemampuan ke dalam organisasi. Kedua, untuk mendorong pekerjaan agar menunjukkan prestasi yang tinggi. Yang ketiga, untuk memelihara prestasi pekerjaan selama periode yang panjang. C. Tujuan penggajian. Menurut Hasibon dalam kurung 2002, tujuan penggajian antara lain: A. Ikatan kerjasama. Dengan keberian gaji terjadilah ikatan kerjasama formal antara majikan dengan karyawan. Karyawan harus mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, sedangkan pengusaha atau majikan wajib membayar gaji sesuai dengan perjanjian yang disampaikan. Yang B. Kepuasan kerja. Dengan balas jasa, karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan fisik, status sosial, dan egoisnya sehingga memperoleh keputusan kerja dari jabatannya. C. Pandangan efektif. Jika program gaji ditetapkan cukup besar, pandangan karyawan yang kualifikan untuk perusahaan akan lebih mudah dimotivasi. Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan mudah memotivasi bawahannya. E. Stabilitas karyawan. Dengan program mempensasi atas prinsip adil dan layak serta eksternal konsistensi yang kompetitif, maka stabilitas karyawan lebih terjamin karena turnover relatif kecil. F. Disiplin. Dengan pemberian balas jasa yang cukup besar, maka disiplin karyawan semakin baik. Karyawan akan menyadari serta mentaati peraturan-peraturan yang berlaku. G. Pengaruh serikat buruh. Dengan program kompensasi yang baik, pengaruh serikat buruh dapat dihindarkan dan karyawan akan berkonsentrasi pada pekerjaannya. H. Pengaruh pemerintah. Jika program gaji sesuai dengan undang-undang berlaku, seperti batas gaji minimum, maka investasi pemerintah dapat dihindarkan. Kesimpulan, pemberian pembayaran finansial kepada karyawan sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang dilaksanakan dan sebagai motivasi pelaksanaan kegiatan di waktu yang akan datang, jika merupakan salah satu unsur yang penting yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Sebagai gaji adalah alat untuk memenuhi berbagai kebutuhan pegawai, sehingga dengan gaji yang diberikan, pegawai akan termotivasi untuk bekerja lebih giat. Gaji dapat berperan dalam peningkatan motivasi karyawan untuk bekerja lebih efektif, meningkatkan kinerja, meningkatkan produktivitas dalam perusahaan, serta
mengimbangkan kekurangan dan keterlibatan komitmen yang menjadi ciri angkatan kerja masa kini. Karyawan harus bekerja tugas-tugasnya dengan baik, sedangkan pengusaha atau majikan wajib membayar gaji sesuai dengan perjanjian yang disampaikan. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan.